wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurunaya BR Lubis dengan NPM 23210200022. Saya akan menjelaskan materi tentang pernikahan dari mata kuliah Fikih Munakahat. Pengertian pernikahan. Nikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk memperbolehkan seseorang laki-laki memanfaatkan seseorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Isra, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Dasar hukum Islam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran Surat Ad-Dariyat ayat 49, artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih tepatnya menjaga kemaluan, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwatnya. Hadis riwayat Jamaah. Komplikasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misakon galizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadahnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seseorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rukun dan syarat nikah. Rukun nikah yang pertama itu mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, yang keempat 2 orang saksi laki-laki, yang kelima ijab dan qabul. Syarat nikah. Syarat mempelai laki-laki, yang pertama tidak ada hubungan mahram dari calon istri, yang kedua kemauan sendiri atau merdeka, yang ketiga jelas identitasnya, yang keempat tidak sedang menjalankan ihram. Yang selanjutnya itu syarat mempelai perempuan. Yang satu, tidak ada halangan syar'i. Yang kedua, tidak berstatus suami yang masih sah. Yang ketiga, tidak ada hubungan mahram. Yang keempat, tidak dalam keadaan idah. Yang kelima adalah kemauan sendiri atau merdeka. Yang keenam, jelas identitasnya. Yang ketujuh itu tidak sedang menjalankan ihram. Syarat-syarat wali, yang pertama itu laki-laki, yang kedua itu baligh, yang ketiga berakal sehat, yang kelima tidak dipaksa, yang kelima adil, yang keenam tidak sedang ibadah ihram. Selanjutnya itu syarat-syarat saksi. Yang pertama laki-laki, yang kedua baligh, yang ketiga sehat akalnya, yang keempat adil, yang kelima mendengar dan melihat, yang ke 6 tidak dipaksa, yang ketujuh tidak sedang ibadah ihram, yang kedelapan faham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilkannya. Atau syarat ketat kedua adalah mumayyiz. Yang kedua itu dilangsungkan dalam suatu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Yang ketiga itu keduanya tidak boleh kontradiksi. Yang keempat, ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Thank you everyone. Thank you Elmar. Boom.